Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ya, dan Ustadz Bambang yang Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa dalam kegiatan bersama ya yang diadakan di agenda podcastnya Lazismu Kantor Layanan RSU Asia Ponorogo, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu apapun. Untuk selanjutnya, tema kita hari ini terkait tentang PMK ya. Jadi PMK itu kan memang hari-hari ini sedang viral-viralnya ya, rame diperbincangkan. Mungkin Bu Saged bisa untuk menyampaikan PMK itu gambarannya bagaimana, apa seputar itu. Jadi emang PMK ini emang lagi viral, tapi kita nggak perlu panik seperti itu. Kita nggak perlu panik. Bagi kita yang mengkonsumsi daging sapi, bagi peternak sapi, bagi pedagang sapi, nggak perlu panik. Gitu. Ya, termasuk orang yang akan berkorban juga nggak perlu panik seperti itu, tidak perlu panik. Korban. Cuman yang diserang kok sapi itu Dok. Ya, sebenarnya nggak hanya sapi, kambing juga. Cuman kalau di kambing itu gejalanya lebih ringan. Oh gitu. Dibanding dengan sapi. Begitu. Jadi kalau PMK ini kan sebenarnya penyakit yang menyerang kuku dan mulut. Oh gitu. Jadi ada lesi atau ada luka di sekitar kuku dan mulut kayak gitu. Jadi yang menyebabkan kalau di gambar-gambar atau di TV-TV itu kan terlihat kayak hipersalivasi. Jadi liurnya itu seperti berlebihan. Berlebih itu ya. Seperti berlebihan. Itu memang kalau orang itu memang bisa dibilang sariawan. Tapi kalau orang kan bisa kalau liur bisa gitu ya. maksudnya kalau orang tuh bisa meludah kalau ludahnya bisa udah menyesuaikan tapi kalau sapi nggak bisa meludah. Gejala pertama ini memang virus optovirus seperti itu. Jadi memang dia berada di dalam tubuh sapi itu selama 14 hari. Sama seperti kayak COVID seperti itu. Cuman nggak usah panik, nggak perlu panik karena ini tidak zoonosis. Artinya tidak zoonosis itu tidak akan menular ke manusia. Oh gitu. Itu baik hewannya langsung atau dagingnya yang kita makan itu nggak akan menulari manusia. Meskipun meskipun PMK dengan gejala berat sekalipun. Oh gitu. Berarti ada semacam pengaturan Dok itu. Mungkin artinya pengaturan kriteria maksud saya. Ya, ada kriteria. Ada berat, ada sedang, ada ringan. Ya, mungkin jadi ada ciri-cirinya bisa diedukasikan ke masyarakat mungkin ciri-cirinya untuk menang. Jadi terutama untuk hewan korban kayak gitu karena kan memang menjelang korban. Gitu. Kalau hewan sehat jelas sehat. Jadi nafsu makan baik, aktivitasnya juga baik, artinya untuk jalan cairan berlebih keluar dari mulutnya, lubang, dari hidungnya atau dari mulutnya atau bahkan dari lubang anusnya seperti itu. Dan itu untuk sehat tidak ada tanda-tanda seperti itu. Untuk kriteria yang ringan, artinya bergejala ringan, itu biasanya memang awalnya dia tidak mau makan. Tapi tidak mau makannya ini enggak yang selama 14 hari tidak mau makan itu enggak. Itu tidak mau makan cuman paling sehari, 2 hari, seperti itu aja. Awal gejala Karena sapi juga suhu tubuhnya juga sangat tinggi sekali di awal itu sampai 41 derajat Celcius. Jadi dia bisa seperti menggigil. Orang demam gitu ya. Demam tinggi. Jadi dia kayak menggigil terus ambruk, artinya ambruk itu karena dia menggigil itu sama sih kayak orang seperti itu. Itu gejala ringan. Gejala ringannya. Dia yang sedang jalan normal. Untuk yang sedang dia sudah mulai menunjukkan hipersalivasi. Artinya dia sudah kayak berliur, tapi nggak banyak. Oh gitu. Tapi nggak banyak. Gitu. Terus kaki normal.
dia jalannya normal, masih normal. Oh, masih normal. Masih normal, Belum normal sampai saja. ke kaki berarti penyakitnya. Sudah ke kaki, tapi dia belum efeknya awal lah. Ini memang air liur memang sangat berlebihan ya. dan sedikit berbusa. Oh, gitu. Sampai ada busanya. Kalau netes itu di tempat apa kayak misal tempat pakannya itu ya memang bentuknya kayak busa. Gitu, nggih. Jadi kalau disambung Bu ya, mohon maaf nih karena ada ditanyakan tentang ringan, sedang dan berat tadi. Jadi kalau berhubungan langsung dengan kurban ini karena dalam rangka kita edukasi ke 22, kalau kriteria ringan dan sedang itu masih boleh dijadikan hewan kurban. Karena berarti boleh ringan dan sedang boleh karena memang dalam hal ini disampaikan tadi Bu Dokter juga dikuatkan bahwa tidak masalah secara daging dan sebagainya dan sapi masih sehat. Nah, adapun ketika kemudian sapi ini sudah gejala berat, dekah. Jadi yang pengkorban hendaknya memilih hewan korban yang sehat. Jadi itu kalau di Muhammadiyah ada panduan khusus malah nih, mungkin nanti bisa dicek oleh Bu Dr. Sinta ya nanti. Sebelum kita menunaikan ibadah kurban hendaknya memilih hewan kurban. Nah, kira-kira memilih itu di panduan yang kami dapatkan dari Suara Muhammadiyah.org itu kemarin sudah diupload itu bahwa hendaknya pertama dicek dulu bagaimana kemudian liurnya berlebih apa tidak. Kemudian dilihat kiri kanan untuk ngecek fisiknya sampai disuruh jalan, Bu. Nah, kira-kira panduannya seperti apa mungkin kalau dikorelasikan dengan perkembangan PMK sekarang itu, Bu? Jadi memang benar dilihat liurnya seperti apa. Jadi gitu kan dari kriteria sehat, ringan, sedang, berat gitu berat gitu. Dari liurnya bisa dilihat seperti itu. Terus untuk kakinya itu memang kita kita ajak jalan-jalan dulu nih kaki sapinya gitu, untuk melihat keberadaan kakinya dia dingklang apa enggak. Sebenarnya kenapa kok dia dingklang itu bukan karena tulangnya yang sakit atau badannya yang sakit, itu sebenarnya tidak seperti itu. Jadi dia kenapa kok sampai dingklang? Iya, karena ya memang ada sakit di kuku. Jadi kalau orang itu kayak cantengan seperti itu mungkin. Kita aja, bukan tulang berarti ya? Bukan tulang, bukan daging yang sakit. Tapi kukunya seperti itu. Jadi kalau orang itu cantengan, kita aja cantengan kesenggol aja udah sakit. Kayak gitu. Nah, apalagi itu di kaki dan dia menopang berat badannya sendiri. Sapi dengan berat badannya ratusan kilo kayak gitu, ya otomatis dia sampai nggak kuat. Jalannya pincang jalannya sedikit pincang. Ya itu kan bisa dia memang sapinya emang sudah nggak bisa jalan. Itu benar. dengan perlakuan khusus seperti direbus selama 30 menit itu. Itu nanti kan direbus dalam waktu 30 menit itu berarti atau ada panas tertentu 30. Bu untuk kalau panas tertentu kalau direbus itu kan berarti sudah sampai 100 derajat sekian lama itu berarti itu tinggal nambah kuah langsung gitu maksudnya itu untuk penanganan daging yang terkena PMK gejala berat. Adapun yang ringan dan sedang mungkin tidak pakai perlakuan khusus atau juga pakai sama perlakuan khusus semua sama yang bergejala ya. Yang bergejala. Kalau yang sehat kan yang tidak. Yang tidak bergejala apakah? Ya karena tidak tahu ya, yang tidak bergejala berarti itu dihukumi sehat gitu. Aman berarti. Aman. Cuman mungkin bedanya kalau yang berat dari standar hukum kurban masuk ke
kategori hewan Sedekah. sakit ya, Hewan kategori hewan sedekah. sakit maka tidak layak jadi korban, maka itu bolehnya disedekahkan itu. Nah, terus bagi yang sudah berniat ternyata rusak, Ya, gimana? maka kehati-hatian itulah yang kemudian Tanggung jawab panitia. diajukan. Ya, kehati-hatian dalam proses membeli, kemudian sampai mungkin dalam membelinya ada ikrar, ada ikatan kontrak atau apa begitu, perjanjian. Artinya memang dirawat dengan baik, dan jika qadarullah Ya, misalkan dibawa itu bisa mendadak informasinya Bu ya. Jadi misalkan sore itu dibawa ke tempat masjid tempat berkorban, lah pagi mau menyembelih itu, lempoh. nah itu berarti sudah dihukumi sakit tadi, Oke. lihat Iya. gejalanya tadi kan. Kalau gitu. dia Gejala. sampai tidak Iya. bisa berdiri Iya. sama sekali, itu kan berarti sudah Berat. bergejala berat. Tahapannya apa langsung berat atau ada masing-masing hewan bagaimana Bu ini misalkan? Tahapannya memang dari ringan dulu, Oh, ringan dari dulu yang ya, nggak dingklang Oh. sampai dingklang Sampai nggak bisa berdiri? Iya, itu Oh, kalau gitu. sudah berat. Tapi bisa diobati dok. Bisa. Artinya bisa sembuh ya. Bisa. Jadi gini, Oh, gitu. untuk penularan di PMK ini kan memang cepat sekali. Tapi untuk kesembuhannya, apabila sudah tertular, kesembuhannya itu juga Cepat. cepat. Oh Oke. gitu. Juga tinggi. Tinggal penanganan berarti. Iya, tinggal perawatannya aja. Maka ada nih peternak yang sakit dibiarin aja ya otomatis. Oh. Ini. Misalkan saya dok menemukan kasus ini Iya. sapi bergejala, terus itu alur atau teknis untuk saya pelaporannya ke siapa, terus bagaimana itu tindakan yang Ke desa. oh gitu. Iya, langsung ke desa, nanti dari desa langsung ke dinas. Mm-mm. Otomatis nanti ada apa petugas kesehatan hewan langsung Oh, ke gitu. iya. Berarti sudah ada jalur sampai ke desa Bu ya? Iya. Artinya misalkan seperti Satgas saja berarti Iya, Satgas Covid. iya, memang seperti itu. Memang sama. Memang Oh, sama. memang sama. Iya. Dinas kesehatan di bagian peternakan, dinas peternakan Iya, yang saya iya. kan itu kan ada imbauan bahwa sapi yang tidak digunakan untuk korban itu ada surat keterangan sehat. itu ya. Iya, Itu iya. itu kira-kira bagaimana Bu Itu caranya? prosesnya gimana dok? Nah, Jadi nanti kita memang lapor, maksudnya kita datang itu panitianya. awalnya panitia, Oh, panitia. J, Oh, awalnya melaporkan tadi. melaporkan J. Nanti setelah itu baru petugas kesehatan hewannya yang mendatangi seperti mendatangi sapi atau mendatangi tempatnya sapi Bu. Karena misalkan begini, kemarin ada pertanyaan juga, bagaimana untuk memberikan kepercayaan kepada jamaah supaya nanti kemudian tidak takut dan lain sebagainya. Iya. Ada surat keterangan sehat tadi, Iya. hewan ini bahwa hewan ini sehat. Ya. Saat itu kita mengundang dokter hewan atau kemudian tim kesehatan itu kira-kira bisa nggak melihat secara langsung gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Jadi gitu. misalkan kandangnya terpisah gitu kan Iya, maksudnya. betul, nggih. Dan- Tidak apa-apa. untuk memeriksa Iya. sapi tersebut Iya. sebelum disembelih. Gitu. Ya, Iya. baru dinyatakan layak, Nah. kemudian dieksekusi. Eksekusi kan gitu kira-kira Iya. begitu, nggih. Iya, nanti kan paling apa ya maksimal itu 12 jam sebelum disembelih. Sembelih. Itu memang harus sebaiknya sudah dicek. Oh gitu. Sudah. 12 jam sebelum penyembelihan itu sudah dicek gitu ya. Iya. Nah, gitu. Iya. Berarti Jadi gini. kalau minggu pagi mungkin 12 jam tadi Iya, ya, maksimal. maksimal. Artinya jika lebih dari itu bisa dimungkinkan sapi akan sakit di antara rentang Iya, waktu rentang itu. itu. Gitu. Jadi permasalahan di masyarakat. Nah, qadarullah Iya. di tahun ini di Idul Kurban kita banyak berhadapan dengan PMK sehingga Iya. kami juga terbiasa di Muhammadiyah itu kan ada ijtihad jama'i, jadi bersama-sama. Nah, alhamdulillah hari ini difasilitasi oleh Lazismu KLRSUA untuk bertemu dengan Bu Sinta yang spesialis Iya. dokter hewan. Jadi kita sama Bu, insya Allah nanti kita sama memberikan pencerahan Iya. baik di sini atau nanti kami juga di luar Iya. ketika ditanya lebih mantap lagi kan Iya. gitu. Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya tempat penyelenggaraan
penyembelihan korban. Oh, ada khusus ya? Iya, ada khusus. Oke. Jadi gini, kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan ya bebas aja ya, maksudnya tempat ya bebas, pengelolaan limbah ya standar seperti itu. Tapi untuk saat ini karena adanya PMK memang lebih spesial. Lebih spesial artinya di tempat tersebut itu harus disediakan kandang atau tempat isolasi buat hewan. Artinya kita nggak ngerti ya, karena ada beberapa tempat asal hewan sebelum nyampe di tempat penyembelihan korban itu kan, dalam perjalanannya seperti apa, dan itu kita bisa lihat, kita cek ini termasuk kriteria hewan sehat, hewan sakit ringan, sakit sedang atau sakit berat. Seperti itu. Betul. Jadi nanti isolasinya seperti kalau hewan sehat dikumpulkan dengan hewan sehat tidak masalah. Tapi kalau ternyata ada yang sakit, itu kan memang harus ditempatkan di tempat isolasi seperti itu. Itu isolasinya sendiri-sendiri, Dok? Atau yang sakit maksudnya? Iya. Ketemu sakit terus nanti dikumpulkan jadi satu di karantina. Tergantung kriterianya itu, tingkatannya itu. Iya, dia bergejala berat atau bergejala ringan seperti itu. Bisa juga kalau sudah di kendaraannya itu sudah ambruk, diberdirikan enggak bisa ya. Sudah langsung gitu ya? Suruh balik kanan aja gitu. Jadi memang seperti itu. Mungkin saya lebih tertarik yang itu tuh, yang dagingnya itu loh. Artinya kan sebenarnya aman ya, sebenarnya secara kesehatan ya, artinya kalau itu dikonsumsi pun kan sebenarnya aman. Mungkin tips jadi memang gini, yang tadi yang harus direbus dan sebagainya itu semua atau kalau hewan sehat ya tidak perlu. Tidak perlu, maksudnya ya kalau kita bikin rendang kan biasanya langsung bumbu gitu kan. Tapi kalau sekarang kan sebaiknya direbus dulu baru diolah seperti itu. Nah, yang saya pengen garis bawahi ini adalah di saat korban ini, di saat penyembelihan korban, terkadang itu panitia tuh ngeyel. Terkadang panitia itu kalau diberi masukan terkadang menggampangkan lah, misal usah kayak gitu. Itu yang bikin kita para was-was ya. Kita petugas kesehatan hewan itu yang was-was seperti itu. Dulu ini diterapkan begini, apa enggak? Dulu sudah begini nggak apa-apa kok. Jadi kayak itu. Pertama disediakan tempat isolasi hewan. Hewan datang berarti diberikan tempat isolasi. Ini sekaligus kita memberikan panduan untuk panitia korban juga. Ya, benar. Terus yang kedua kita sediakan desinfektan. Jangan lupa desinfektan untuk sapi. Untuk sapi. Apa itu, Bu? Untuk sapi ya sama dengan yang untuk itu penanganan COVID itu. Bisa. Jenisnya. Bisa. Oke. Seperti itu yang bisa disemprot berarti kendaraannya atau hewannya? Kendaraan mau masuk. Ya. Itu disemprot dulu. Rodanya dan sebagainya itu. Sampai rodanya, bukan baknya saja. Tidak, soalnya mereka kan juga melewati tempat tadi gitu. Masuk ke kandangnya kan. Seperti itu. Nah, kemudian yaitu yang disiapkan kandangnya, desinfektan, terus tempat pengelolaan limbah. Artinya limbah seperti darah, jeroan itu ya. Jeroan, untuk kotoran, artinya kotoran dia sapi di situ kan ya pasti dia mengeluarkan kotoran kan di situ. Dia juga kencing di situ gitu. Itu nanti dibersihkan dan didesinfektan untuk mengurangi atau menghindari penularan penyakit. Iya, setelah ini kan sudah selesai tapi numpuk virusnya di tempat tersebut. Gitu. Ini yang perlu diperhatikan. Berarti sebenarnya kalau tempat itu sudah di RPH, saya kira kok sudah tidak perlu banyak diskusi ya. Benar. Cuman kadang gini, yang kita hadapi itu kan masyarakat, jamaah yang bermacam-macam karakter tadi kan, memindahkan tempat penyembelihan dari yang biasanya ke yang baru itu saja sulit. Biasanya sering terjadi diskusi kan. Biasanya di sini tempatnya di sini, disuruh sini, terus nanti disuruh
apalagi ke RPH kan. Ya, itu sudah. Meskipun beberapa tahun yang lalu kalau yang dikelola Lazismu rumah sakit ini kita Dok sudah 2 kali itu ke RPH terus, nggak ada masalah. Jadi sudah sesuai protokol yang COVID itu. Cuman ini kan kita masih kesulitan untuk di masyarakat luasnya. Jadi nyambung ini memang kalau kita di Islam memang diajarkan untuk yang penyembelih hewan kurban itu hendaknya memang dipastikan bahwa beliau orang Islam, kemudian yang beriman, menunaikan ibadah dan lain sebagainya, taat kepada syariat agama Islam. Nah, bisa jadi hal-hal yang terjadi tadi tidak mau dipindah dan lain sebagainya mungkin juga alasan itu. Cuma tadi sudah dapat arahan dari Bu Sinta bahwa setidaknya menyelenggarakan sendiri atau tetap menyelenggarakan sendiri hendaknya diperhatikan masalah isolasinya, penularannya dan sebagainya seperti di RPH atau setidaknya seperti itu mengarah dimirip-miripkan punya standar standarnya itu untuk tidak kemudian untuk gini kan nanti disembelih nih sapi disembelih itu memang sebaiknya di masa PMK ini ya. Kalau sebelumnya kan mungkin pemisahan antara daging dan tulang itu bisa nanti-nanti. Kalau sekarang tidak, disegerakan untuk memisahkan daging dengan tulang. Memisahkan daging dengan tulang yang nantinya si tulang tersebut sebelum dibagikan ke penerima korban itu sudah direbus dulu. Termasuk tulang ya, tulang iga yang biasa masih ada sebagian daging itu direbus. Itu direbus dulu. Termasuk dagingnya atau dagingnya enggak? Enggak. Cuman nanti tulang yang harus direbus, yang sebaiknya sudah direbus sebelum didistribusikan itu adalah tulang, jeroan, kepala dan mungkin kakinya, gitu. Langsung disendirikan dan direbus selama minimal 30 menit sebelum didistribusikan. Kalau untuk dagingnya itu tidak perlu sebelum dibagikan tidak perlu direbus dulu gitu, jadi bisa langsung gitu. Tapi kalau kepala direbus dulu dalam keadaan sudah dipisahkan enggak utuh nanti dipotong-potongnya setelah direbus. Ini yang menyiapkan bejana besar. Ya ini maksudnya panitia. Jadi emang panitia memang harus siapkan ini. Harus nyetong yang besar maksimal. Ini bekerjanya memang lebih maksimal ya di tahun ini gitu. Itu. Antara misalkan karena kekhawatiran itu, saking khawatirnya bisa jadi daripada repot-repot dan membahayakan dibuang saja, itu kan sebenarnya mubadir Bu ya, karena pada dasarnya kan tidak menular, tidak masalah. Itu hanya untuk kehati-hatian kan begitu. Jadi itu yang perlu garis bawahi. Saya khawatir nanti daripada nggak mau ribet dan sebagainya, justru kalau langsung dibuang misalkan nggak mau ribet gitu, nggak usah buang aja gitu. Justru kalau dengan langsung dibuang itu sama halnya menyebarkan virus di tempat tersebut. Seperti itu. Jadi untuk membunuh virusnya, jadi direbus. Mohon bantuannya gitu kan dari masyarakat juga. Jadi biar penyakit ini benar-benar cepat musnah dari terutama di Indonesia ini ya meskipun panitia bukan peternak, panitia bukan pedagang sapi gitu itu tetap menjaga lingkungan lah ya, jangan sampai setelah Idul Korban justru meledak. Seperti itu. Kemarin tuh saya dengar info Dok, jadi penularannya kok kalau dari sapi terus manusia ke sapi, artinya dari sapi satu ke sapi yang lain meskipun lewat manusia tanpa lewat manusia, itu sebenarnya bagaimana kalau penularannya terkait PMK itu? Iya, jadi kan dia kan airborne ya, sifat virusnya itu kan airborne. Jadi bisa jadi peternak atau pemilik sapi tersebut, misal dia datang ke kandang yang kena PMK, kemudian dia pulang itu tanpa mandi, tanpa ganti baju, langsung pegang ke ternaknya sendiri. Nah itu maksud saya itu penularannya bisa malah.
Berarti lewat perantara manusia bisa. Bisa, karena kan Gitu. si sapi yang tertular itu kan ada liurnya itu. Terkadang sapi kan kayak gedek-gedek gitu kan. Ya. Liurnya kemana-mana. Kemana-mana. Ya bisa jadi kena badan atau kena bajunya Baju. si pemilik sapi yang lain itu gitu. Nggih. Nah terkadang ada beberapa peternak itu gini, Dok, tempat teman saya itu sudah mau sembuh, sudah jalannya sudah normal. Oh iya, ke tempat Pak itu sudah sembuh memang, tak gitu. Saya belum lihat ke sana. Loh Pak, jangan ke sana. Gitu. Karena dia sendiri Punya ternak yang sakit. Ini saya sedang saya obati gitu lah. Kok dia menyesal karena nggak jenguk sapi Lihat, temannya. sudah sembuh. Iya. Nanti malah bulat nggak sembuh-sembuh nih. Maunya kan baik sebenarnya. Ya, kalau orang itu mengunjungi. Mengunjungi dan mendoakan biar cepat sembuh, Iya, tapi ternyata itu. malah dia menularkan. Nah, itu. Iya, terkadang kalau peternak itu lihat kayak gimana sih sapimu, gimana kayak gini, Iya. gimana kayak gitu, dia yang deket-deket itu pegang-pegang, habis itu pulang langsung bawa virus iya, atau kemudian seperti mendapat itu virus. bisa. Kalau yang sudah kena berat itu Nggih. penanganan sebelum ketemu tim kesehatan mungkin ada yang bisa dilakukan dong, secara mandiri lah, artinya mungkin langkah tercepat lah, kalau mungkin istilahnya pertolongan pertama ya yang bisa Biasanya dilakukan. sih memang awalnya nggak mau makan sih karena demam. Terus kita Demam apakan tinggi. itu, maksudnya kita apakan itu mungkin dibelikan jamu atau apa itu atau gimana? Kalau untuk pertolongan pertama sih mungkin ini ya. Kalau apa namanya, dia sudah pernah ke dokter hewan, ya langsung ke dokter Hubungi hewan, dokternya ya itu. menghubungi dokter hewannya sesegera mungkin lah, seperti itu. Karena semakin cepat tertangani kan semakin Baik ini. sembuhnya cepat semakin sembuh. cepat, Oh, meskipun betul. memang hidupnya si virus itu dalam rentan 14 hari ya, tapi paling tidak kalau daya tahan tubuhnya bagus, lebih itu cepat membaik itu kan. cepat bertahan, Iya. cepat pemulihannya cepat. Pemulihannya cepat dan nggak nyampe apa namanya, kukunya membusuk, kemudian apa mulutnya Berbusa parah, gitu ya, kayak gitu. hati. Kalau berbusa ya pasti iya, cuman nggak parah kan. Parah. Terkadang kalau yang parah itu dibuka mulutnya, itu lidahnya pun juga lepuh-lepuh seperti Oh, itu, gitu. sariawan berat lah Sariawan kayak berat gitu. kalau Ya, manusia ya. kalau manusia sariawan Mungkin berat. yang terakhir yang butuh, terus di sisi lain kan banyak penyekatan itu. Iya. Kira-kira stoknya aman nggak ini kira-kira? Stoknya insya Allah aman. Secara data statistik. Iya, kalau sekarang ini kan memang masih dibatasi ya. Lalu lintas ternak itu dari luar daerah itu memang nggak boleh masuk ke Ponorogo. Mau keluar juga nggak Mau boleh. keluar juga nggak bisa. Dan sebaiknya kan memang untuk pembelian hewan korban kan di peternak-peternak langsung peternak yang lebih aman dibanding ke pasar dan sebagainya. Meskipun di pasar pun sebenarnya kalau dia sudah sampai ke pasar kan artinya dia Aman. aman atau bergejala ringan seperti itu. Nggih. Iya. Nah, Mungkin Bu Dokter monggo kalau ada yang mau disampaikan ke masyarakat sebagai penutup. Nanti ada part 2 mungkin. Iya, jadi jangan panik itu saja. Oh, ya, Jangan siap. panik. Kemudian untuk masyarakat yang nantinya sebagai penerima hewan korban pun juga kalau mendapatkan hewan korban pun jangan panik. Oh, gitu. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Sudah melalui proses langsung. Ya, yang jelas panitia sudah maksimal. Iya. Dan memang sebelum kan biasanya gini nih, masyarakat kalau ini masih disimpan-simpan dulu kan. Ya, Disimpan-simpan dulu, maksudnya sebelum diolah sampai itu kulkasnya penuh. itu ada yang seperti itu. Nah, untuk saat ini sebelum dimasukkan kulkas atau sebelum disimpan itu memang harus direbus dulu. Semuanya direbusnya itu ya. Sebaiknya direbus dulu.
asal dimasak dengan baik, kemudian bungkus atau plastiknya, terutama plastiknya itu kan bekas daging itu kan pasti ada kayak darah-darah kayak gitu nggih. Itu jangan langsung dibuang. Itu jangan langsung dibuang, melainkan direndam dulu dalam deterjen. Gitu. Dalam deterjen, kemudian bisa langsung dibuang setelah direndam di deterjen itu. Air deterjen berapa waktu itu? Itu ya kurang lebih ya 15 menitan lah seperti itu. Artinya biar tidak menularkan itu tadi, tidak menyebarkan virus di lingkungan, ke lingkungan. Mungkin itu Bu Dokter. Terima kasih banyak. Mungkin Ustadz Bambang. Sama-sama. Bagi kita umat Islam yang tidak menunaikan ibadah kurban di tengah wabah PMK, ini adalah bagian dari ujian dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita tetap meluruskan niat kita beribadah kurban dengan aman, memilih sapi yang sehat dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan kita sendiri nantinya, baik kemudian sapi dan lain sebagainya, mulai dari cara pembeliannya, kemudian sampai kemudian prosesnya, seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, supaya nanti bisa kita kerjakan sehingga korban kita memang aman dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ketaatan kita pada Allah. Saya kira begitu dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini, yang mana memang mudah-mudahan bisa menjadi sarana ya, khususnya kepada masyarakat luas bisa lebih maksimal lagi dalam menyikapi ini, dalam menyikapi kondisi PMK ini, yang mana tentunya memang semua sudah berusaha sebaik-baiknya, tetapi kan memang namanya wabah, namanya ujian ya, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan sebelum kita akhiri di kegiatan podcastmu ini dari Lazismu ya, kita juga memberikan solusi ya. Rendangmu ini merupakan salah satu bentuk terobosan dari kegiatan kurban, yang mana dagingnya dikelola secara penuh nanti dalam bentuk rendang siap saji dan bisa dikonsumsi kapan saja. Insya Allah prosesnya sudah melalui standar yang sudah ditentukan. Mungkin itu kita tutup kegiatan podcastmu kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dokter, sehat selalu. Ustadz Bambang sehat selalu. Sama-sama. Kita undang lagi insya Allah nanti di kemudian waktu di sesi berikutnya. Akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.